Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi AN ya. Marilah kita simak bersama-sama. Pertama-tama mari kita buka web AN ya, web AN. Ini saya bukakan web AN, yaitu webnya yaitu ANPK Kemdikbud Go ID ya, seperti ini. Terus kita login dengan menggunakan password yang sudah saya sampaikan ke sekolah masing-masing. Terus nanti setelah kita ketikkan ID sama passwordnya, kita ketikkan captcha-nya. Jangan sampai salah huruf besar dan huruf kecil ya. Seperti ini. Ya, setelah login ini saya login sebagai sekolah proktor ya. Terus kita eh, bedakan ya. Ini sekolah proktor itu ada tombol yang namanya asesmen nasional dan tombol simulasi. Jadi di sini kita klik saja di komputer proktor. Di sini ada ID proktor, ini harus diingat karena ini digunakan untuk login sebagai proktor dan passwordnya. Diingat-ingat ya, seperti ini. Terus pengetahuan sesi, cek jadwal. Nah, selanjutnya kita cek yang tombol simulasi. Jadi kita laksanakan pada tanggal ini ya, seperti ini. Terus server simulasi tadi kode server sama password. Terus peserta simulasi nanti bisa dicetak di sini ya. Peserta simulasinya bisa dicetak. Nanti ada password sama user ID-nya. Itu kembali lagi ke dashboard. Nanti yang perlu kita download di sini, dan selalu ya ini diupdate dari berita-berita yang ada di dashboard, karena ini harus kita baca terus. Terus selanjutnya yaitu tentang download berkas. Download berkas yang kita download yaitu berkas ini proktor dan klien, serta ini ya buku yang tidak kalah pentingnya yaitu petunjuknya, karena kita dapat melakukan kalau kita sudah baca buku petunjuknya. Jadi buku petunjuknya ini dibuka dan dipelajari ya, seperti ini. Selanjutnya kita klik yang ini kita akan download yaitu yang klien sama yang proktor. Kalau kita sebagai proktor ya kita download yang file proktor saja. Yang kalau kita klien ya kita download yang klien saja. Tapi di bawah ini ada yang 64 dan ada yang 32 ya. Ini harus kita sesuaikan dengan laptopnya. Caranya bagaimana? Cara mencari laptop saya ini 32 atau 64. 32 atau 64 ya. Kita buka yaitu di this PC. This PC ini ya, kita klik kanan properti. Nah, di sini ada sistem tipe, akan terlihat 64 bit. Jadi inilah yang digunakan untuk pedoman untuk memilih 64 bit atau 32. Jelas ya? Saya lanjutkan kalau sudah itu 64 bit, terus kita download ya. Kita download ini. Download, setelah download nanti hasilnya akan dimasukkan di folder ya, dibuatkan folder. Folder ini yang pertama saya buat foldernya ANPK, terus ANPK kita buat subfoldernya lagi yaitu subfolder klien dan subfolder proktor. Terus hasil downloadan tadi kita masukkan ke sini ya, di folder klien yang sebagai klien. Kalau yang sebagai proktor ya kita download sebagai proktor seperti ini. Hasilnya ini, filenya seperti ini. Proktor ini. Proktor browser online 64 bit, karena laptop saya sebagai 64 bit maka kita download yang 64 bit. Setelah itu kita ekstrak. Setelah diekstrak nanti akan keluar file-file seperti ini ya.
yang kalian juga ini filenya seperti ini. Ketika kita download yaitu akan keluar exam browser kalian 21 terus 64 bit seperti ini adegannya. Tapi ya hati-hati untuk download ini, kalau nanti file-filenya setelah diekstrak kok banyak yang hilang, maka kita harus matikan semua antivirusnya ya. Bagaimana cara mematikan antivirusnya? Kita klik saja di pencarian. Ini diketik control panel. Setelah diketik control panel, ini akan keluar control panel. Kita klik di sistem security-nya. Kita klik Windows Defender Firewall. Ya, terus kita klik lagi turn Windows Defender turn. Ini kita off-kan saja semuanya ya. Setelah kita off-kan, kita kembali. Oke ya. Terus kita kembali ke sistem and security and maintenance ya. Kita klik security, terus view Windows security seperti ini, terus kita klik firewall net protection. Ini di off-kan juga. Jadi semuanya di off-kan juga. Di off-kan. Firewall is off. Firewall is off. Di off-kan. Ya, kalau itu di off-kan semuanya, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kita buka filenya. Nah, ini filenya. Buka file-file ini. Yang kita klik itu adalah ketika sudah diekstrak. Nanti kalau hilang ya, file-file ini hilang, tolong nanti diekstrak lagi. Diklik begini, terus ekstrak ya. Ekstrak ya. Seperti ini, kalau sudah ada file-filenya, kita klik saja yes to all. Seperti ini. Nah, ini berarti sudah kembali lagi. Setelah kita ekstrak, nanti akan kembali lagi. Tapi kalau masih ada virusnya, mesti hilang lagi. Ekstrak lagi, hilang lagi. Tapi kalau sudah virusnya dimatikan, ini tidak hilang. Tidak kalah lagi, ini yang yang Smartdap ini juga harus dinonaktifkan, karena ini juga sama saja ini nanti akan terbaca. Caranya bagaimana? Yaitu diklik kanan, klik kanan seperti ini. Ini diklik allow Windows permanen ya, terus allow USB program permanen ya, seperti ini diklik, terus disable auto blocking. Jadi disable auto blocking ini kalau ada file-file terus nanti diblokir seperti itu kalau dianggap virus. Jadi ini perlu dicinta. Kalau sudah semuanya, kita klik exit. Nah, exit. Ya, seperti itu cara menggunakan Exambro browser baik klien maupun Proctor. Sekarang bagaimana tampilannya setelah kita download dan setelah kita ekstrak. Nah, nanti ya setelah kita ekstrak ya di sini, ini nanti diklik saja. Kalau ini sebagai laptop Proctor, ini diklik saja di sini, terus langsung di send to desktop saja ya. Ini diklik terus send to desktop. Nanti di desktop nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini di laptop saya sudah keluar desktop seperti ini ya. Nanti tinggal klik. Yang untuk klien juga nanti sama saja. Ini nanti di send to desktop yang tadi. Yang klien gambarnya nanti seperti Excel browser. Ini send to desktop. Send to desktop. Nah, gambarnya akan seperti ini. Kalau yang Proctor seperti ini, gambarnya orang, yang klien seperti ini. Tapi ini untuk laptop untuk Proctor, maka ini saya hapus saja karena nggak bisa nanti dibuka untuk kedua-duanya. Kita hapus saja, kita delete ya. Terus kita setelah kita tampilkan di desktop, karena ini laptop Proctor, klik saja ini di
Nah, nanti akan tombol centang ini harus tombol-tombol ini harus centang semuanya. Kalau ada yang silang satu saja enggak bisa jalan. Nah, terus diklik run. Kita tunggu. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan untuk Proctor. Tampilan untuk Proctor. Untuk tampilan apa itu? Yang klien tidak seperti ini. Nah, bagaimana cara keluarnya? Karena ini sudah tidak ada tombol-tombol yang lainnya lagi, tidak ada. Cara keluarnya nanti silakan teman-teman tekan tombol kontrol di keyboard ya, kontrol sama huruf C dan B bersamaan. Nah, ini akan keluar. Sehingga ini kita close. Ya, jadi seperti itu. Yang klien ini saya tampilkan saja yang klien supaya semua ada apa? Supaya kelihatan apa itu? Send to desktop. Seperti ini biar teman-teman juga membedakan. Pertama loadingnya seperti ini sama, tapi nanti ini ada Exambro tapi tidak ada tulisan Proctor. Ininya lebih banyak, ini yang digunakan untuk kliennya. Nanti diklik run, tapi ini nggak bisa jalan karena laptop saya gunakan untuk Proctor. Kalau sekali sudah digunakan untuk membuka untuk Proctor, nggak bisa digunakan untuk membuka klien. Yang demikian juga yang sudah bisa digunakan untuk membuka klien juga tidak bisa digunakan untuk membuka Proctor. Demikian ya yang harus diperhatikan dari teman-teman. Kita kembali, untuk tampilannya pun beda. Ini saya tampilkan untuk tampilan untuk yang klien. Setelah dibuka tadi pakai Exambro tadi akan keluar seperti ini dari laptop sebelah yang saya gunakan untuk klien ya. Tampilannya akan seperti ini. Jadi teman-teman setelah kita pelajari sama-sama seperti ini dan selalu kita update di dashboard pemberitaan ini, selalu kita update selalu ya biar kita tahu perkembangannya. Demikian ya dari teman-teman, semoga penjelasan saya bermanfaat. Kalau ada kurang jelas atau kurang paham nanti silakan teman-teman ditulis saja di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa ya untuk video saya ini di like, share dan subscribe supaya dalam pembuatan video-video ini lebih semangat, lebih giat lagi untuk berinovasi ya, untuk kemajuan pengetahuan kita bersama. Demikian dari saya cukupkan sekian. Terima kasih.